Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. perkenalkan nama saya Wahyudi Gunawan, saya CPP Angkatan 10 sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual. Di sini saya dimintai mewawancari 2-3 pemimpin di lingkungan Anda. Nah, untuk yang pertama Ibu, langsung mawon. Untuk yang pertama, kira-kira Ibu, untuk kasus yang terjadi di sekolah Ibu terkait dilema etika atau bujukan moral itu apa Ibu? Oke, terima kasih Pak Wahyu. Untuk contoh-contoh yang biasa kita temui sehari-hari, ada masalah dilema etika, dilema etika dan rujukan moral itu salah satu contohnya itu adalah seperti yang terjadi di tahun ajaran seperti ini kan, dimana para siswa itu untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi itu ada salah satu jalur, misalnya melalui jalur nilai. Nah, ternyata pada saat mereka ingin mengikuti jalur nilai, ternyata nilai-nilai sekolah itu sangat tinggi-tinggi, terutama untuk sekolah-sekolah swasta itu hampir nilai sempurna. Nah, padahal di sekolah kita itu tidak mungkin memberikan nilai seperti itu karena disesuaikan dengan KKM sekolah kita dan disesuaikan dengan memang benar-benar kemampuan siswa. Itu salah satu contohnya. Kemudian mungkin ada lagi sih contoh-contoh yang lain, masalah kebijakan-kebijakan pada guru-guru. Mungkin yang guru-guru yang telatan mau dimarahi gimana, padahal dia juga rumahnya sangat jauh misalnya kan. Padahal ya seharusnya kita menanamkan kedisiplinan, tapi terkadang ya itu tadi ada manusiawi lah, kita kadang kasihan ya. Jadi contoh-contohnya seperti itu. Untuk selama ini Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus dari dilema etika yang Ibu catat tadi, bahwasanya di KKM untuk mencapai jenjang lebih tinggi itu nilainya harus bagus. Selama ini sih cuma melalui pengamatan. Jadi cara mengidentifikasinya itu mengamati. Kalau yang mengamati fenomena yang ada dan ya hanya mengamati saja, kemudian menuliskan apa ya ini kira-kira penyebabnya atau solusinya atau gimana, cuman sebatas itu. Jadi belum ada yang jauh dari itu sih. Siap. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini itu masih sama terkait yang dilema etika, di bawah KKM ini penting untuk siswa, dimana untuk masuk di SMP negeri, di satu sisi itu KKM ini juga harus ada unsur keadilan, di mana disesuaikan dengan kemampuan siswa. Bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan, terutama dari kasus di antara dua kepentingan yang sama benar ini? Oke, kemarin kebetulan sih pada saat rapat kenaikan kelas itu juga sudah kita bicarakan. Nah, salah satu caranya kemarin itu sebenarnya kan memang kita harus menolong siswa agar siswa ini bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, apalagi misalnya kalau bisa lewat jalur nilai. Jadi salah satu cara kita untuk menaikkan grade sekolah kita sendiri, yang tadinya KKM itu 75, untuk anak-anak kelas 4, 5, 6 itu kita naikkan agar nilainya itu bisa lebih tinggi. Kalau misalnya 75 kemarin kita berani, apalagi tahun ajaran baru kan biasanya kan, kalau untuk sekarang ini kan sebenarnya tidak ada KKM lagi karena di kurikulum Merdeka. Nah,
kita kemarin menyepakati di rapat itu untuk menaikkan grade nilai untuk sekolah. Paling tidak seperti tahun-tahun yang lalu, memang jaraknya itu sangat terlalu jauh dengan sekolah-sekolah swasta. Jadi apabila ada jalur nilai di tingkat SMP, mesti sekolah negeri kalah. Nah, jadi ini dilakukan seperti itu adil untuk semua siswa. Jadi menaikkan grade secara keseluruhan. Jadi misalnya kan kalau kemarin kita nilai terendah kita untuk anak-anak kelas 4, 5, 6 itu misalnya 80. Untuk tahun ini kita jadikan semua, jadi tidak pilih kasih. Jadi 91, 92, 93 itu kesepakatan kita bagaimana caranya anak itu agar bisa mencapai nilai sebegitu. Mungkin ada remedi atau ada apa, yang penting bisa nilai itu bisa dipakai. Nah, caranya biar tidak merugikan siswa, kita secara keseluruhan, jadi tidak memilih-milih siswa. Nah, cuma grade-nya aja yang dinaikkan. Jadi semuanya naik berdasarkan kesepakatan tadi. Jadi tidak merugikan kepentingan siswa sama sekali. Salah satu jalannya seperti itu. Oke. Berarti itu termasuk langkah-langkah dari prosedur yang Ibu ambil itu gitu ya? Ya, melalui rapat, jadi tidak diputuskan sendiri. Lanjutan Ibu, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya yang saya lakukan itu apabila ada kasus-kasus tertentu seperti itu, yang pertama langkah yang saya lakukan adalah mengajak bicara para koordinator. Siap. Ya. Jadi kita bicarakan di rapat kecil dulu apa yang harus kita lakukan. Nah, setelah itu, setelah ada kata kesepakatan di para koordinator dan ibu itu, baru kita bawa ke forum. Jadi untuk melakukan langkah selanjutnya itu tidak dilakukan sendiri oleh kepala sekolah, tapi ada wakil-wakilnya. Kemudian barulah kita bawa ke forum yang lebih besar, baru keputusan diambil. Jadi seperti itu. Jadi pengambilannya dari rapat kecil, dari waka-waka, baru kemudian dimasuk ke rapat yang besar untuk menentukan kebijakan itu. Karena tidak bisa saya sebagai kepala sekolah menentukan sendiri, harus ada masukan-masukan dari berbagai pihak biar tidak merugikan pihak-pihak lain. Ya, Ibu. Pertanyaan lanjutan, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Untuk kasus-kasus tertentu tantangannya itu terkadang di tim koordinator kecil sendiri, mereka punya kepentingan masing-masing. Jadi tidak sama untuk menentukan satu pilihan kebersamaan itu, terkadang karena sama beratnya. Dilema etika di sini istilahnya kita kadangan di sisi lain memang kita perlukan, nah di sisi lain kita bertentangan dengan moral kita. Nah, salah satu cara terbaik tadi adalah kita tetap kuncinya adalah pada kepentingan peserta didik. Jadi apapun kasusnya kita kembali ke tujuan awal kita di satuan pendidikan itu. Tujuan utama kita adalah jika itu memang untuk kepentingan peserta didik, ya kita harus menekan ego yang kita inginkan semula. Jadi kuncinya satu, kalau sudah mentok misalnya terjadi keinginan yang berbeda, itu tadi kita kembalikan ke tujuan awal di lembaga pendidikan itu, bahwa tujuan kita adalah tujuannya cuma satu, yaitu ke peserta didik. Berpihak pada berpihak pada peserta didik. Untuk memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk selama ini hanya tidak ada jadwal tertentu atau apa, tapi sesuai kebutuhan saja. Jadi kalau masalah itu muncul dan perlu kita bahas jadi tidak terjadwal. Jadi kita spontanitas dan kecuali kalau memang sudah direncanakan dari awal, seperti di rapat tahun ajaran baru kita memang sudah terjadwal.
tapi tidak terjadwal secara khusus bahwa setiap bulan kita mencapai ini enggak. Jadi kebanyakan secara spontan, dan ada kalanya memang kita angkat di rapat bulanan atau tahun ajaran baru gitu. Siap. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau untuk orang tertentu atau khusus untuk membantu keputusan ini ya para koordinator itu, terutama yang sering sekali berhubungan di sini adalah para koordinator umum dan kesiswaan biasanya, karena biasanya kasus-kasus itu ya hubungannya dengan yang umum dan kesiswaan itu. Siap. Untuk pertanyaan terakhir, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang bisa saya ambil itu yang pertama, kita harus lebih jeli untuk melihat kasusnya lebih dekat. Kemudian jangan lupa harus duduk bareng. Nah, yang ketiga yaitu tadi kembali ke kunci utamanya, ke kebutuhan atau kepentingan siswa. Yang tadi itu, intinya itu aja. Ya. Bu, mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan sesuai dengan apa yang menjadi panduan wawancara. Itu juga sebagai panduan saya untuk belajar lebih jauh tentang dasar-dasar kepemimpinan untuk pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.